Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat, yaitu untuk kelas 5, tema 2, subtema 1, muatan IPS. Kita simak baik-baik yuk. Anak-anak, sebelum kita kupas satu persatu tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat, ayo kita cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi itu. Ya, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, karena geografis Indonesia yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan dan tinggal di daerah pedesaan biasanya bekerja sebagai petani dan berkebun. Kemudian, yang tinggal di daerah pantai biasanya bekerja di bidang perikanan. Ada juga yang bekerja di pertambangan, yaitu menghasilkan barang tambang. Dan masyarakat yang ada di kota biasanya bekerja di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Yang pertama, kita akan membahas agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua adalah usaha peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulunya. Jenis-jenis peternakan. Yang pertama ada peternakan hewan kecil, yaitu peternakan kelinci, peternakan kambing, peternakan domba, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah peternakan hewan besar. Contohnya adalah peternakan sapi, peternakan kerbau, dan peternakan kuda. Kemudian ada juga peternakan unggas. Peternakan unggas ini contohnya adalah peternak ayam, peternak bebek, dan peternak burung puyuh. Yang ketiga adalah usaha perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat dibagi menjadi dua, yaitu perikanan air tawar. Perikanan air tawar ini dilakukan di sungai, di danau, di rawa, di waduk atau bendungan, di empang, di sawah, dan di kolam. Nah, jenis ikan yang dibudidayakan di perikanan air tawar adalah ikan lele, nila, mujair, gurami, dan ikan mas. Kemudian perikanan darat selanjutnya adalah perikanan air payau. Perikanan air payau dilakukan di tambak dan di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan di perikanan air payau adalah bandeng, patin, dan lain sebagainya. Kemudian selain perikanan darat, ada perikanan laut. Perikanan laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Selain ikan sebagai penghasil utama laut, laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Usaha selanjutnya yaitu usaha keempat adalah usaha pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, barang tambang mineral logam. Contohnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua adalah barang tambang mineral non-logam. Misalnya
belerang, gypsum, marmer, dan batu gamping. Dan yang ketiga adalah barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya yang kelima, kita akan membahas kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai flora dan fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air. Kemudian, hasil hutan misalnya kayu jati, meranti, rotan, damar, dan lain sebagainya. Masih banyak yang bisa dihasilkan oleh hutan. Usaha yang keenam adalah usaha perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Sedangkan usaha industri sendiri dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, home industry atau industri kecil. Kemudian industri menengah, dan yang ketiga adalah industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta industri elektronik. Usaha yang ketujuh adalah perdagangan. Anak-anak, kalian pernah pergi ke pasar? Ya, di pasar ada kegiatan jual beli. Itulah disebut perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara saja, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Contoh, Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Amerika, dan lain sebagainya. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor-impor. Ekspor artinya usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Contohnya, Indonesia menjual barang ke Jepang. Kemudian, impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Contohnya, Indonesia mengimpor kendaraan dari Jepang. Artinya, Indonesia membeli kendaraan dari negara Jepang. Selain usaha-usaha yang telah kita bahas di atas, kita sekarang akan belajar tentang jenis-jenis usaha jasa. Usaha jasa adalah suatu bidang usaha yang menjual dan menawarkan produk dalam bentuk pelayanan jasa. Usaha jasa menawarkan keahlian tertentu yang bermanfaat untuk konsumen. Jadi jasa tidak menjual barang ya anak-anak. Jasa adalah menawarkan keahlian tertentu. Misalkan tukang potong atau salon kecantikan. Kalian tidak bisa memotong rambut kalian sendiri, tapi kalian butuh jasa tukang potong. Kemudian tukang tambal ban. Ketika kalian berkendara, tiba-tiba banmu meletus atau banmu bocor, maka kalian butuh jasa tukang tambal ban. Kemudian di bidang kesehatan, misalkan dokter, perawat, dan lain sebagainya. Kalau kita sakit, kita tidak bisa menyembuhkan diri sendiri, tetapi kita perlu pergi ke dokter. Kemudian ada bidang pendidikan, ada guru, ada instruktur, ada pelatih yang membuat kalian pinter, yang membuat kalian bisa terlatih. Kemudian bidang pariwisata, misalkan pemandu wisata atau yang biasa disebut guide. Kemudian sopir, ini sopir angkutan ya anak-anak, yang mengantarkan kita ke tempat-tempat wisata. Kemudian penyedia penginapan atau hotel. Nah anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kurang jelas, anak-anak bisa menonton kembali videonya dari awal. Oke, sampai jumpa di channel-channel berikutnya.